Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kusnul Khotimah dari SMP Negeri 2 Sampang, calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Kali ini saya akan memaparkan tentang koneksi antar materi modul 2.2 tentang pembelajaran sosial dan emosional. Bersama dengan fasilitator hebat kita, Bapak Haris Purnawan, dan pengajar praktik, Ibu Ismaini Puput Ambarwati. Tujuan dari pembelajaran ini adalah calon guru penggerak melakukan refleksi pengetahuan sebelum, selama, dan sesudah mempelajari modul ini. Pertanyaan pemantik pertama. Apa kesimpulan tentang perubahan pengetahuan, keterampilan, sikap sebagai pemimpin pembelajaran setelah mempelajari pembelajaran sosial dan emosional? Setelah mempelajari pembelajaran sosial dan emosional, terjadi peningkatan dalam pengetahuan, keterampilan, dan sikap sebagai pendidik dan pemimpin pembelajaran. Selain itu, pendidik dapat mengarahkan kompetensi sosial dan emosional murid dengan baik dan sesuai dengan kodrat anak dan membantu murid untuk dapat memanajemen diri secara optimal. Ide implementasi pembelajaran sosial dan emosional pada murid diantaranya yang pertama, kesadaran diri, kedua, manajemen diri, ketiga, kesadaran sosial, keempat, keterampilan berelasi, dan kelima, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Kompetensi sosial emosional diantaranya kesadaran diri dapat mendorong murid untuk dapat mengenali dirinya sendiri, mengenal kebiasaan baik dan buruk. Sedangkan manajemen diri dapat membantu murid untuk pandai mengelola emosi, tidak mudah cemas, dan tidak mudah menyerah. Sedangkan kesadaran sosial mendorong murid untuk mempunyai rasa empati dan memahami perasaan. Sedangkan keterampilan berelasi dapat memudahkan murid untuk bersosialisasi dengan teman sejawat dan percaya diri. Pengambilan keputusan yang bertanggung jawab dapat menumbuhkan jiwa tanggung jawab dan tidak egois. Pertanyaan pemantik kedua. Apa kaitan pembelajaran sosial dan emosional yang telah Anda pelajari dengan modul-modul sebelumnya? Kaitan antar modul 2.2 dengan 1.1 yaitu dalam filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, pembelajaran sosial dan emosional mendukung pendidikan yang holistik dan prinsip Ki Hajar Dewantara yaitu Tutwuri Handayani, mengikuti dari belakang, dan Handayani yang dapat diartikan sebagai memberikan semangat. Kaitan antar modul 2.2 dengan 1.2 yaitu pada nilai dan peran guru penggerak pembelajaran sosial dan emosional memperkuat keteladanan guru dalam kepemimpinan dan peran kita sebagai pendidik. Peran kita sangat besar untuk menumbuh kembangkan kompetensi sosial dan emosional murid dengan baik dan terarah. Kaitan antar modul 2.2 dengan 1.3 sesuai dengan visi guru penggerak pembelajaran sosial emosional sangat mendukung keberhasilan murid dalam mengikuti pembelajaran dan mendorong murid untuk berinovatif serta kreatif sesuai karakter serta memiliki keterampilan sosial dan emosional yang baik. Kaitan antar modul 2.2 dengan modul 1.4 pada budaya positif pembelajaran sosial dan emosional menciptakan lingkungan belajar yang nyaman dan menciptakan jiwa positif pada murid. Pembelajaran sosial dan emosional dapat menumbuhkan kebiasaan yang berpihak pada murid, membantu murid untuk menahan emosi dan mengikuti peraturan di sekolah, sehingga murid dapat mencapai tujuan pembelajaran.
Sedangkan kaitan antara modul 2.2 dengan 2.1 yaitu pembelajaran berdiferensiasi merupakan di dalamnya terdapat pembelajaran sosial dan emosional yang dapat memudahkan pendidik untuk mengetahui karakter murid secara individu serta dapat mengoptimalkan potensi murid. Pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial dan emosional dapat dilaksanakan bersamaan beriringan dalam satu pembelajaran baik di kelas maupun di luar kelas. Kegiatan selanjutnya yaitu jawablah pertanyaan lanjutan berikut ini. Yang pertama, sebelum mempelajari modul ini saya berpikir bahwa sehingga. Yang kedua, setelah mempelajari modul ini ternyata. Yang ketiga, berkaitan dengan kebutuhan belajar dan lingkungan yang aman dan nyaman untuk memfasilitasi seluruh individu di sekolah agar dapat meningkatkan kompetensi akademik maupun kesejahteraan psikologis atau well-being. 3 hal mendasar dan penting yang akan Anda lakukan adalah yang keempat, berkaitan dengan nomor 2, perubahan apa yang akan Anda terapkan di kelas dan di sekolah bagi murid dan bagi teman sejawat? Sebelum mempelajari modul ini, saya berpikir bahwa pembelajaran sosial dan emosional merupakan bagian yang kurang penting karena terhubung langsung dengan pembelajaran secara otomatis. Sehingga saya sebagai pendidik kurang memperhatikan pembelajaran sosial dan emosional. Bahkan saya kurang tahu bahwa apa yang saya lakukan dalam pembelajaran adalah bagian dari pembelajaran sosial dan emosional. Setelah mempelajari modul ini, ternyata sangat penting untuk memahami dengan baik, memahami kompetensi sosial dan emosional. Pendidik mampu memahami karakter murid dan berpihak pada murid, sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai. Dengan pembelajaran sosial dan emosional dapat membentuk lingkungan belajar yang positif. 3 hal mendasar dan penting yang dipelajari. Yang pertama, pentingnya kesadaran diri dan manajemen diri dari emosional, tidak mudah stres serta mengenali kebiasaan baik dan buruk. Kedua, kesadaran sosial mengarahkan untuk dapat selalu berempati dengan sesama, memahami perasaan orang lain, peka dan toleransi. Ketiga, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab untuk menciptakan lingkungan yang adil, penuh pertimbangan, tenggang rasa, dan tidak egois. Perubahan yang akan saya terapkan di kelas dan di sekolah bagi murid yaitu saya akan melaksanakan pengajaran secara eksplisit dan menciptakan iklim kelas seperti budaya positif pada murid, mengimplementasikan pengajaran sosial dan emosional di kelas agar murid memiliki kompetensi dan keterampilan sosial dan emosional yang terarah. Sedangkan bagi teman sejawat, saya akan melakukan praktik baik dengan membagikan ilmu yang sudah didapat selama pendidikan guru penggerak termasuk pembelajaran sosial dan emosional. Kesimpulannya adalah pembelajaran sosial dan emosional di sekolah bertujuan untuk membantu siswa mengembangkan keterampilan dalam mengelola emosi, berempati, dan berinteraksi secara positif dengan orang lain. Ini mencakup aspek seperti mengenali dan mengatur perasaan, membangun hubungan yang sehat, mengambil keputusan yang bertanggung jawab. Secara ultimate, tujuan dari pembelajaran ini adalah untuk menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan pribadi dan akademis murid. Sebagai seorang pendidik, kita harus mampu mengasah dan mengarahkan kompetensi sosial dan emosional murid dengan baik. Terima kasih, salam dan bahagia, salam guru penggerak.